anak-anak semuanya, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel anak-anak. Selamat datang di pembelajaran Ibu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi. Kita ketemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah menyelesaikan tema 1 subtema 2 ya. Nah, hari ini kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu pembelajaran yang pertama ya. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Nah, itu halaman 129 ya. Di buku paket kalian atau buku temanya itu halaman 129 ya. Nah, kalau di halaman di buku LKS kalian itu ada di halaman 83 ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Iya, sehat dong, jangan sakit-sakit. Ya, anak-anak Ibu harus selalu sehat ya. Harus selalu semangat belajarnya ya, karena Ibu juga selalu bersemangat untuk mengirimkan materi kemudian video-video ya kepada kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di pembelajaran yang pertama, yaitu tema 1 subtema yang ketiga ya. Jadi sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ini ada teks doa Bapa kami ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu akan mengajak kalian ya untuk bernyanyi. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini dia ya. Ini adalah lirik lagu akan kita nyanyikan ya. Pasti anak-anak pernah dengar ya, pernah dengar tentang lagu ini ya, Selamat Pagi Bapak ya. Nah, judulnya itu adalah Selamat Pagi Bapak. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. Nah, kalian di rumah juga bernyanyi bersama-sama dengan Ibu ya. Nah, Ibu di sini akan mengajak kalian untuk bernyanyi agar kita lebih semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini ya. Oke, anak-anak, sekarang kita mulai saja ya. Pasti anak-anak banyak yang tahu ya lagu ini, tetapi untuk pertamanya ya, Ibu akan mencontohkan atau Ibu menyanyi dulu ya. Nanti kalian mendengarkan. Kemudian yang kedua kalinya kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Oke, dan di sini Ibu tidak menggunakan musik ya. Kita hanya menggunakan suara saja ya. Nah, tetapi boleh juga ya kalau misalnya kita mau menggunakan musik. Kalau misalnya kalian juga ingin menggunakan musik di rumah juga bisa, tidak apa-apa ya. Oke, kita mulai saja ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, anak-anak, jadi seperti itu ya nadanya ya. Nada kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus ya. Jadi anak-anak, nanti kalian bisa menyanyi juga di rumah ya. Nah, kalian bisa membawa orang tua kalian atau bisa membawa adik, kakak atau abang untuk bernyanyi bersama-sama kalian di rumah agar kalian lebih semangat belajarnya hari ini ya. Nah, kita ulangi satu kali lagi, kita nyanyi bersama-sama. Kalian juga bernyanyi bersama Ibu di rumah ya.
Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke anak-anak, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Nah, jadi anak-anak, Ibu berharap dengan bernyanyi tadi kalian bisa semangat dan menambah semangat kalian untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, sekarang kalian bisa buka buku temanya ya. Nah, itu di halaman 129. Nah, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian urutan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya itu adalah pemantulan bunyi dan ini yang terakhir adalah penyerapan bunyi. Nah, kita langsung saja masuk materi yang pertama ya. Pembelajaran yang pertama. Nah, tema 1 itu indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman ya. Nah, Indonesia memiliki keragaman adat, istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Nah, anak-anak, di sini makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Nah, pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Nah, kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Nah, jadi anak-anak, makanan Indonesia itu membutuhkan waktu dan dalam pengolahannya ya, tentunya itu waktu yang dibutuhkan sangat lama ya anak-anak. Nah, di sini pembuatannya juga harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli, maksudnya orang-orang yang sudah sering sekali membuat makanan ini ya. Jadi kalau orang yang sudah ahli dalam membuatnya mungkin kalau kita yang baru belajar itu bisa 2 atau 3 jam. Nah, mereka misalnya bisa sampai hanya setengah jam saja atau 1 jam saja ya. Itu perbedaannya ketika kita yang sedang belajar dengan mereka yang sudah ahli dalam membuat makanan tersebut. Nah, anak-anak, di sini kita akan melihat ya. Kemudian kita akan membaca seorang ibu penjual dodol Betawi. Nah, ini adalah makanan khas dari makanan tradisional dari Betawi ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama.